Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfi dari Prodi Manajemen A2 semester 4 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis PT Konimex yang berhasil mempertahankan brand di masa pandemi. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Setengah abad sudah PT Konimex berkarya, berinovasi, dan ikut menyehatkan bangsa. Kondisi pasar dan persaingan sudah banyak berubah jika dibandingkan saat awal Konimex berdiri dulu. Walau demikian, waktu juga yang membuktikan bahwa kerja keras, nilai-nilai kebersamaan, dan kepedulian yang dijalankan tetap relevan, serta mampu mempertahankan posisi Konimex sebagai salah satu perusahaan farmasi dan consumer goods terbesar di Indonesia. Yang lebih membanggakan lagi, semua prestasi tersebut berhasil dicapai dengan status Konimex yang masih tetap dipertahankan sebagai private company, bukan public company. Melangkah ke depan, selain terus menjaga dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan para stakeholder, Konimex juga semakin terpacu untuk meningkatkan segala aspek usahanya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu, Konimex akan terus mengeksplorasi potensi pasar yang sangat besar melalui riset konsumen, riset dan pengembangan produk, pemanfaatan teknologi terbaru, serta memperluas jaringan distribusi ke berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagaimana gambaran umum perusahaan PT Konimex? 2. Apa saja produk yang diproduksi di PT Konimex? 3. Bagaimana tantangan dan strategi pemasaran pada PT Konimex agar bisa bertahan di masa pandemi? 1.3 Tujuan. Untuk mengetahui gambaran umum perusahaan PT Konimex. 2. Untuk mengetahui produk yang diproduksi di PT Konimex. 3. Untuk mengetahui tantangan dan strategi pemasaran pada PT Konimex agar bisa bertahan di masa pandemi. Bab 2, pembahasan. 2.1 Gambaran umum perusahaan. 4 Dawarsa lalu, tepatnya 8 Juni 1967, PT Konimex Pharmaceutical Laboratory didirikan. Bidang usaha PT Konimex waktu itu adalah perdagangan obat-obatan, bahan kimia, alat laboratorium, dan alat kedokteran. Hal ini tidak terjadi dengan serta-merta, karena sesungguhnya usaha jual obat telah PT Konimex rintis sejak tahun 1949. Tahun 1971, berkat dukungan fasilitas penambahan modal dalam negeri atau PMDN, Konimex mulai memproduksi obat-obatan sendiri. Perkembangan usaha ini sangat menggembirakan. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki usia ke-10, skala usaha PT Konimex yang semakin besar menuntut sistem pengelolaan yang lebih profesional. Kemudian untuk memperluas jangkauan distribusi dan sejalan dengan semakin banyaknya produk yang dipasarkan, tahun 1986 PT Konimex mendirikan perusahaan distributor yang kedua, PT Marga Nusantara Jaya. 1 Dawarsa kemudian, tahun 1994 PT Konimex mendirikan pabrik biskuit Subisco, dan saat ini untuk mengantisipasi kecenderungan masyarakat kembali ke alam, PT Konimex mulai mengembangkan produk-produk yang berbasiskan bahan-bahan alami. Alamat kantor PT Konimex: Desa Senggerahan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Timur, Jawa Tengah, Indonesia. Berikut beberapa produk yang diproduksi oleh PT Konimex. Konimex berkembang melalui beberapa divisi yang berada di bawah naungan perusahaan. Salah satunya adalah divisi farmasi yang merupakan inti pokok bisnis Konimex. Melalui divisi ini, Konimex telah berhasil menciptakan lebih dari 121 merek produk terkenal di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam bidang farmasi tidak hanya terbatas pada obat-obat bebas atau OTC saja,
melainkan telah berkembang dengan produksi obat-obat dengan resep dokter atau etikal, serta produk non-kuratif seperti vitamin. Konimed juga telah melakukan inovasi-inovasi khusus untuk memanjakan konsumennya. Konimed telah menjadi pelopor dalam kemasan cash cover isi 4 yang dikembangkan kembali menjadi kemasan blister modern isi 4. Selain itu, obat tetes mata kemasan sekali pakai yang dilengkapi dengan teknologi steril closed sistem telah menjadi pelopor dalam perkembangan produk farmasi di Indonesia. Adapun produk-produk Konimed antara lain Konidin, Neonabazin, Inza, Insana, Paramex, Thermorex, Anaconidin, Feminat, Fungidern, Siladex, Despul, Protegal, dan Braito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Yazid Khalidi dari Prodi Manajemen A2 semester 4 mata kuliah Manajemen Pemasaran. 2.3. Berikut beberapa produk yang diproduksi oleh PT Konimed. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, manajemen pemasaran PT Konimed harus bisa melakukan inovasi serta memanfaatkan kanal pemasaran dan penjualan online untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dalam kondisi seperti saat ini, perlu melakukan penyesuaian diri dalam hal produk dan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manajemen pemasaran, yaitu membuka lini produk baru dan memperbarui sistem pemasaran yang ada. Karena bisnis yang mampu bertahan yaitu bisnis yang responsif terhadap perubahan lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu e-commerce. Di tengah pandemi COVID, penjualan secara langsung umumnya mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penerapan PSBB, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Menanggapi hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memperluas jaringan dengan memanfaatkan penjualan e-commerce, sehingga PT Konimed dapat menjalankan usaha dan menjangkau banyak konsumen serta memperluas pangsa pasar. Di era revolusi industri 4.0, manajemen pemasaran PT Konimed sudah bergerak di perdagangan secara e-commerce, sehingga pola pembelanjaan dari konsumen sudah bergeser. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan perdagangan e-commerce sebagai pilihan yang tepat untuk tetap bertahan, bahkan memiliki potensi untuk dapat menjangkau pangsa pasar baru yang lebih besar. B. Digital marketing. Pandemi COVID-19 menyebabkan berkurangnya jumlah konsumen di beberapa sektor dan industri. Hal ini menuntut pemasaran PT Konimed untuk dapat memasarkan produk secara maksimal dan memikirkan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga pesat perkembangan era digital seperti saat ini tidak mungkin untuk dihindari, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apabila ingin tetap bertahan, maka harus mampu memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital. Terdapat beberapa bentuk digital marketing yang dapat dilakukan oleh manajemen pemasaran untuk dapat melakukan pemasaran produk, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan publikasi video dan foto produk di sosial media secara intensif. Penggunaan sosial media ini perlu disesuaikan dengan segmen produk yang dimiliki. Yang kedua, membuat video produk pemasaran yang nantinya ditayangkan melalui sosial media atau melakukan live
promosi produk. Strategi ini jika dilakukan dengan benar dan berpengaruh positif terhadap bisnis yang dijalani. 3. Melibatkan konsumen di dalam memilih produk, melakukan edukasi dan mengenal terhadap kualitas produk secara intensif di akun sosial media. Dengan hal ini nantinya terbentuk kesadaran merek dan dapat mempengaruhi kepuasan pembelian konsumen. Dalam melakukan digital marketing, perlu manajemen pemasaran dituntut untuk selalu belajar dan berpikir terbuka terhadap teknologi yang semakin berkembang. Tentunya pemasaran secara digital juga mempertimbangkan menggunakan media yang cocok dan cara komunikasi yang tepat disesuaikan dengan segmen atau pangsa pasar yang dipilih, sehingga pemasaran akan lebih efektif dan tidak salah sasaran. Memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Di tengah pandemi COVID-19, konsumen tentunya menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan barang yang dibeli, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang yang diperjualbelikan. Selain itu, keterbatasan konsumen dalam melakukan pembelian langsung juga berdampak pada kurangnya jumlah pembelian konsumen secara signifikan. Untuk itu, manajemen pemasaran PT Konimex harus melakukan perbaikan kualitas produk untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan serta intensif mengkomunikasikan terhadap kualitas produk. Sangat penting untuk melakukan perbaikan kualitas produk sehingga berkala dengan menyesuaikan kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Selain meningkatkan kualitas produk, PT Konimex juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jenis pelayanan seperti pesan antar dan pelayanan pembelian melalui online, dan dapat menggunakan layanan khusus terkait penjualan yang dapat dengan mudah diakses konsumen. Consumer Relationship Marketing. Pemasaran PT Konimex tidak hanya berfokus pada menjaring pelanggan baru saja, tapi juga harus mempertahankan produk dan menjaga pelayanan yang juga ada, serta menciptakan kepuasan pelanggan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak akan berpindah ke produsen lain karena sudah memiliki kepercayaan terhadap produk. Salah satu cara untuk dapat bertahan di tengah menurunnya geliat bisnis adalah dengan melakukan pemasaran hubungan pelanggan. Consumer Relationship Marketing adalah sebuah konsep strategi pemasaran yang berupaya menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, yaitu mempertahankan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan, yang dapat membangun transaksi ulang dan menciptakan loyalitas pelanggan. Dalam kondisi seperti saat ini, untuk menjalin hubungan pemasaran dengan pelanggan dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian terhadap konsumen yang sedang mengalami kesulitan pada saat COVID-19. Manajemen pemasaran dapat menunjukkan kepedulian yang juga bertujuan dalam memasarkan produk yang dimiliki. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan, pandemi COVID-19 yang terdapat di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian, salah satunya adalah PT Konimex. PT Konimex juga merasakan dampak langsung berupa penurunan omset penjualan dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan penerapan PSBB yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah, sehingga cukup banyak dalam produksi barang PT Konimex yang harus berhenti beroperasi untuk sementara waktu, namun juga dapat menguntungkan perusahaan karena terdapat usaha PT Konimex
yang bergerak di bidang farmasi. Dalam kondisi seperti saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi, dan untuk itu manajemen pemasaran PT Konimek harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. 3.2 Saran yang dapat direkomendasikan adalah manajemen pemasaran PT Konimek harus memiliki strategi ataupun menerapkan strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. Karena salah satu usaha dari PT Konimek yang bergerak di bidang farmasi yang dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 dapat dukungan dan dorongan dari pemerintah. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.